Shalom, kita jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan tentang panggilan. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Terpanggil, Terpilih, dan Setia. Saudaraku, di dalam Alkitab ada beberapa catatan mengenai panggilan ini. Yang pertama, seperti sudah kita pelajari yang ditulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Kita baca Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, saudara, kalau ditanya, saudara mau menjadi yang mana, saudara? Orang yang terpanggil, ataukah orang yang terpanggil dan terpilih, atau ketiga-tiganya? Orang yang terpanggil, terpilih, dan setia. Dalam kisah tentang pemilihan Ratu Esther di kitab Esther pasal yang kedua, semua gadis yang sudah dipersiapkan untuk diuji dan ditentukan apakah dia dipilih untuk menjadi seorang ratu, dia akan dipanggil menghadap raja, mengalami panggilan menghadap Raja Ahasveros. Setelah menghadap dan semalaman bersama raja, sang gadis tadi nasibnya selamanya menjadi gundi bila dia tidak terpilih, saudara. Ini sebuah gambaran betapa sangat mengerikan bagi seorang gadis maupun orang tua yang cinta Tuhan melihat anak gadisnya mengalami kondisi seperti itu. Itulah gambaran tentang tidak terpilih. Untung Esther selain terpanggil, dia juga terpilih menjadi ratu saat itu. Nah, saudara, di dalam Matius 22 ayat 13 tercatat bahwa orang yang terpanggil namun tidak terpilih itu seumpama orang yang datang ke pesta, ke undangan raja, tapi tidak menggunakan baju pesta. Inilah gambaran orang yang menjawab panggilan Tuhan, tapi pakaian kehidupannya, sikapnya, cara berpikirnya, dan semua hal yang terkait dengan kehidupannya tidak mau dicocokkan dengan kehendak Tuhan. Tidak berubah dengan melengkapi diri supaya makin mampu melakukan panggilan tersebut. Apa yang terjadi dengan orang tidak terpilih ini, saudara? Di dalam Matius 22 tadi dikatakan dia tangannya, kakinya diikat, lalu dibuang. Cerita tentang tangan dan kakinya diikat itu benar-benar dia dibuat tidak berdaya, dibuat menjadi tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu tidak cukup sampai di situ, dia ditolak, dibuang. Gak enak, saudara, jadi orang ditolak, jadi orang dibuang. Tapi itulah kondisi yang terjadi dengan orang yang hanya terpanggil tapi dia tidak terpilih. Dibuang kemana? Dibuang ke tempat kegelapan yang paling gelap. Ini cerita tentang apa? Banyak orang berkata, oh ini di neraka. Ya, mungkin di neraka. Tapi tempat yang namanya kegelapan dan paling gelap, itu tempat yang tidak ada cahaya pengharapan sama sekali. Tidak ada jalan keluar. Dia tidak bisa menemukan jalan. Saudara, kalau sudah gelap gulita, bingung kan cari jalan, saudara. Itu kondisinya sangat tidak nyaman. Dan tempat itu dikatakan terdapat ratap dan kertak gigi, penuh dengan kesedihan, tangis, dan kesakitan yang luar biasa. Jadi tidak tunggu di neraka pun, kalau seorang tidak terpilih dan dia hidup di dalam cara hidup yang tetap hidup yang lama, dia tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati sukacita dan pesta undangan sang raja itu tadi, di dalam anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat hidupnya. Itulah kehidupan orang Kristen yang paling malang. Mungkin orang-orang ini hanya berpikir menjadi orang Kristen dalam kepentingan untuk hidup di dunia ini saja, tapi tidak memikirkan bagaimana dia memenuhi kehendak Allah selama dia hidup di dalam dunia. Ayat ini berkaitan erat dengan Wahyu pasal 17 ayat 14 bagian B. Di sana dikatakan, mereka yang bersama-sama dengan dia juga akan menang,
yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Jadi kita lihat ada suatu tahapan atau tangga tentang panggilan ini, yaitu dari dipanggil, dipilih, dan setia. Wahyu 17 ayat 14b menceritakan bahwa orang yang terpanggil, dipilih, dan setia itulah orang-orang yang menang. Untuk perempuan Babel. Dan kalau sudah baca konteksnya, perempuan Babel ini ada cerita tentang percabulan kejijikan yang berkuasa sedemikian rupa di atas bumi. Saudara, manakala kita menjadi orang yang terpanggil dan terpilih, itu berarti kita menjadi orang yang menang. Menang dari apa? Dari tindisan dosa, dari kuasa dosa. Amin. Orang yang terpanggil dan terpilih itu menurut Wahyu 17 ayat 14b tadi adalah orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan main ini kondisi. Bukankah beradaan yang sangat terhormat? Bayangkan, bila diilustrasikan kita ini selalu bersama dengan presiden saja. Saat presiden ada, kita ada bersama dia. Kalau presiden ada, selalu ada pengawalan di sana. Ada keamanan. Lalu terjamin, saudara, terpelihara. Apalagi Tuhan, sang sumber segalanya, sang pencipta yang mengatur segala perkara. Dialah sumber buat kehidupan kita. Dan dia bersama dengan kita. Tentulah pemeliharaannya, perlindungannya, damai sejahteranya akan kita alami, menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Keberadaan kita sangat luar biasa manakala kita benar-benar menjadi orang yang terpanggil dan terpilih. Dan tidak cukup di situ. Tuhan mau kita menjadi orang yang terpanggil, terpilih, dan untuk seterusnya setia. Banyak orang Kristen menuntut Tuhan kondisi seperti itu. Jaminannya Tuhan, damai sejahteranya Tuhan, penyertaannya Tuhan, berkat-berkatnya Tuhan. Tapi lupa untuk memenuhi bagiannya, yaitu menjadi orang yang benar-benar terpanggil, tapi dia juga terpilih dan juga setia. Mari kita bergerak ke arah itu, supaya kita benar-benar mengalami apa yang Tuhan janjikan ini. Amin. Dengan demikian, orang yang dipanggil perlu mengupayakan diri supaya bisa menjadi orang-orang yang terpilih atau dipilih. Dan sesudah dipilih pun rupanya harus berjuang melewati ujian waktu dan berjuang melewati semua ujian kesukaran sampai menjadi pemenang, yaitu mereka yang setia. Inilah semua yang diungkapkan oleh Rasul Paulus sebagai panggilan sorgawi yang ke atas. Hal itu dapat kita temukan dalam surat Filipi pasal 3 ayat 13-14. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Dalam ayat ini dikatakan bahwa panggilan tersebut perlu terus dikejar, dan di sini dilukiskan dengan perumpamaan atau kiasan mengenai berlari-lari
melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri kepada yang di hadapan. Apa yang diuraikan di dalam Filipi 3 ayat 13-14 tadi adalah sebuah upaya atau cara yang membawa kita agar menjadi orang yang terpanggil, terpilih, dan setia. Berlari-lari yang dimaksud di sini adalah melakukan semuanya dengan upaya yang serius, dengan sekuat tenaga untuk meraihnya. Hal ini juga terkait dengan kecepatan dan waktu, mengingat bahwa tidak pada setiap kesempatan kita dapat memperoleh anugerah Tuhan dalam kondisi yang sama. Bila hari ini kita mendengar dan memahami, maka panggilan Tuhan begitu jelas. Segeralah kita bertobat. Lakukan pertobatan, lakukan perubahan untuk mencocokkan diri dengan pemahaman dan pengenalan yang baru terhadap Tuhan kita yang kita temukan setiap waktu dan kesempatan. Itulah panggilan yang terus harus diraih sampai kita meraih, sampai kita mendapat kemenangan. Berlari juga artinya sebuah upaya dengan pandangan yang fokus tertuju ke depan, yaitu kepada panggilan sorgawi yang ke atas, panggilan yang dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang sama dapat kita temukan dalam surat Ibrani, yaitu yang pertama, Ibrani pasal 3 ayat 1 dan 2, dikatakan demikian, sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Jadi, bagaimana kita menjadi orang yang tidak hanya terpanggil, namun juga terpilih dan terus setia? Dari semua penjelasan tadi kita menyimpulkan bahwa kita harus masuk dan berlari dalam gelanggang pertandingan itu, saudara. Berputar dalam lintasannya. Ini adalah kiasan bagaimana kita mau masuk dalam pembelajaran Alkitab, pembelajaran akan Kristus, makin mengenal Dia dan makin mencocokkan diri kita dengan apa yang sudah kita pahami tentang kehendak Dia di setiap lintasan tersebut. Dan itu dilakukan dengan kesungguhan hati, serius. Saudara, orang akan serius saat melihat hal itu sangat penting baginya, betul? Yes. Sudahkah hal menjadi orang yang tidak hanya terpanggil, namun menjadi terpilih dan terus setia, itu sangat penting bagi kita? Sudahkah hal itu melampaui hal lain yang mungkin sedang sangat menarik kita? Entah itu kesuksesan bisnis saudara, sehingga dia tidak melihat menjadi orang yang terpanggil, terpilih, dan setia itu lebih penting dari itu. Ataukah sukacita pernikahan? Ataukah itu ketenaran kita, kenyamanan hidup kita, atau persoalan hidup kita yang begitu memeras energi dan perlu untuk jalan keluar sehingga kita benar-benar tertarik ke sana? Lupa bahwa kita harus memiliki pilihan yang lebih penting, yaitu menjadi orang yang terpanggil dan benar-benar terpilih dan setia. Yang kedua, pertandingan, bagaimana kita berlari itu selain serius, kita perlu juga namanya rajin, cepat, saudara. Mana ada orang berlari kalau dia mager? Nggak akan berlari, mungkin dia tidur saja atau duduk berhenti di tempat. Malas gerak, mager itu, saudara. Nah, kalau kita namanya mau dikatakan berlari, mengejar panggilan itu, berarti itu perlu yang namanya kerajinan,
ketangkasan, keterampilan dan kecepatan untuk mengupayakannya, saudara. Dan juga orang yang berlari itu perlu stamina, karena itu berlari sampai kapan? Sampai kita semaksimal mungkin bisa meraih panggilan itu dan berlangsung sepanjang umur hidup kita. Selama kita masih hidup, kita harus terus berlari mengejar panggilan itu. Dengan demikian, pertandingan maraton itu memerlukan stamina yang luar biasa. Kalau tidak, tengah jalan bisa pingsan dan mungkin tidak berhasil sampai ke finish, menyerah. Tapi seorang atlet, seorang pelari, apalagi pelari maraton, bisa melampaui itu semua karena dia dengan tekun berlatih sehingga nafasnya cukup kuat dan semua kondisi tubuhnya cukup menunjang untuk dia dapat berlari sampai pada garis akhir. Tuhan mau kita juga memiliki stamina seperti itu. Selain itu juga diingatkan bahwa dengan mata yang memandang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang sudah memberi kesaksian tentang kesetiaannya sendiri. Jadi bukan berfokus pada baik itu kegagalan, kesuksesan, pencapaian, juga berfokus pada ngamatin orang lain dalam penghakiman, bukan juga. Mengapa harus berfokus pada Tuhan Yesus? Karena hal-hal yang lain itu akan bisa membuat kita tersandung, membuat kita kalah dan kecewa. Karena semua itu tidak pasti dan dapat berubah. Namun Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Baik janjinya, kesetiaannya, penyertaannya, serta keberadaannya. Amin. Kemudian di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat ini menjelaskan langkah berikutnya yang dibutuhkan untuk kita menjadi terpanggil, terpilih, dan setia. Jadi kita melihat dalam ayat-ayat tersebut, panggilan surgawi yang ke atas itu diumpamakan atau dilukiskan bagaikan sebuah perlombaan, sebuah racing yang berputar mengelilingi lintasan-lintasan. Dikatakan tadi, kita harus melakukannya dengan cara membuang semua hal-hal yang menghambat, baik itu beban-beban, misalnya beban hutang, beban kebencian, beban sakit hati, beban masa lalu yang kelam, semua harus dibuang. Demikian juga dosa-dosa wajib dilepaskan dan ditinggalkan. Buat pemberesan, jangan tunggu sampai ketahuan, bahkan jangan tunggu sampai jatuh sakit baru akan membereskan. Bereskan semua dengan segera, lalu lakukan perlombaan itu dengan tekun, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Saudara, ungkapan berlomba di sini berarti yang pertama berlomba dengan aku yang lama yang begitu banyak di dalam setiap diri kita. Aku kedagingan. Ya, itulah perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, dan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora,
dan sebagainya. Tertulis semua di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Berlomba juga berarti yang kedua, berlomba dengan waktu. Kesempatan-kesempatan yang datang kepada kita, semua harus diraih, direbut dengan berlomba. Karena, saudaraku, apa yang 5 menit yang lalu tersedia bagi kita, tidak akan pernah kembali bila kita tidak benar-benar menggapai pada saat tersebut. Sebab itu, kita harus berlomba dengan aku kita dan dengan waktu. Lalu apa yang akan kita alami saat kita menjadi seorang yang terpanggil, terpilih, dan setia? Dalam Kejadian 28 ayat yang ke-12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di atas tangga itu. Jadi sebuah kiasan bahwa di sana ada sesuatu yang dilihat oleh Yakub dalam mimpinya. Yakub pada waktu itu sedang melarikan diri, menyelamatkan diri dari amarah Esau kakaknya. Esau yang saat itu hendak membunuhnya karena merasa ditipu. Nah, di dalam tidurnya itu, pada malam tersebut di daerah Betel, Yakub bermimpi ada sebuah tangga yang menjulur yang ke atas, yang ujungnya sampai ke langit. Lalu malaikat Tuhan turun naik di tangga tersebut. Dalam sebuah kiasan yang mirip dengan itu, dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 51, yaitu ketika Tuhan Yesus memanggil Nathanael dan mengatakan kepadanya bahwa engkau akan melihat tangga, sebuah tangga yang sampai ke langit, dan ada malaikat Tuhan turun dan naik kepada anak manusia. Ada sebuah tangga yang sangat tinggi dan ujungnya sampai ke langit atau sampai ke surga, suatu tangga yang berputar, sebuah tangga sulur yang bila dikaitkan dengan Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 tadi, hal itu adalah sebuah lintasan atau gelanggang perlombaan yang berputar, berkeliling, makin lama, makin tinggi, di mana Tuhan Yesus sendiri berada, seperti yang dia naikkan atau dia ungkapkan dalam doanya yang dipanjatkan dengan penuh kerinduan. Mari kita simak kata-kata Tuhan dalam doa tersebut. Itu ditulis di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 24. Dan bukannya untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Dan perhatikan ayat yang ke-24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku,
mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ini yang akan kita alami bila kita konsisten terus menjadi orang yang terpanggil, terpilih, dan setia. Kita akan berada bersama Tuhan. Ada seorang tokoh Kristen berkata, saya akan betah sekalipun harus tinggal di neraka, asal ada Tuhan Yesus bersama saya di neraka itu. Sebab di mana ada Tuhan Yesus, neraka pun akan berubah menjadi surga. Karena yang paling penting dan utama di sana adalah Tuhan Yesus yang dapat mengubah segala kondisi yang tidak enak itu menjadi surga, saudara. Apalagi yang akan kita alami saat kita progres menjadi orang yang terpanggil, terpilih, dan setia. Selain tadi dikatakan bahwa kita akan mengalami berada bersama Tuhan. Berada bersama Tuhan itu berarti mengalami surga. Sekalipun kita masih ada di dunia, sekalipun kita harus menghadapi segala tantangan, godaan, dan semua hal yang ada, kita akan berkemenangan karena Tuhan bersama kita dan kita mau tinggal bersama Dia. Selain itu adalah yang kedua, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan menyertai kita manakala kita menjadi orang yang terpanggil, terpilih, dan setia. Kemuliaan Tuhan menyertai kita. Bayangkan, saudara, Musa itu 40 hari, 40 malam berbicara dengan Tuhan di atas Gunung Sinai. Di dalam Keluaran 34. Wajahnya dipenuhi dengan kemuliaan Allah waktu dia turun dari atas Gunung Sinai membawa 2 loh batu itu. Sehingga waktu dia akan berbicara dengan Harun, dengan pemimpin-pemimpin Israel, dan juga dengan umat Israel, Musa perlu menutupi wajahnya dengan selubung kain supaya mereka bisa menatap Musa dan berbicara dengan Musa. Paulus berkata dalam 2 Korintus 3 ayat 7-11, pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Itulah pelayanan yang dilakukan oleh Musa. Dia melayani Tuhan, menjadi pelayan Tuhan untuk menerima hukum Tuhan yang tertulis di loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu hukum Allah itu diberikan. Sekalipun kemuliaan yang hebat itu pudar, cahaya muka Musa begitu cemerlang, betapa lebih besarnya bagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh, yaitu pelayanan perjanjian baru. Kita ada di dalam perjanjian baru, dan kita juga dipanggil menjadi hamba-hambanya Kristus untuk melayani Dia di dalam zaman perjanjian baru ini. Dengan demikian, sesuai dengan apa yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 8, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanannya memimpin kepada penghukuman itu mulia, itu pelayanan yang dilakukan oleh Musa tadi, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ayat yang 10, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Saudara, ada kemuliaan yang menyertai kita, kemuliaan Tuhan yang dikatakan kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang Musa alami saat itu sama sekali tidak mempunyai arti. Jadi kemuliaan Allah yang menyertai, yang dijanjikan itu menyertai kita, itu kemuliaan yang luar biasa. Ayat yang ke-11, sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Kalau terhadap Musa yang hanya pelayan perjanjian lama, di mana hukum-hukum Allah hanya tertulis di 2 loh batu, sudah disertai kemuliaan sedemikian rupa, apalagi kita yang terpanggil, terpilih, melayani di zaman ini. Sebagai pelayan perjanjian baru, di mana firman Tuhan ditulis di loh hati manusia,
Siapa yang menulis? Roh Allah sendiri menulis melalui pelayanan-pelayanan kita. Saudara, melibatkan kita untuk melayani. Siapa kita, saudara? Dipercaya Tuhan sedemikian rupa dan dijanjikan dan kemuliaan sedemikian rupa. Mungkin kita bertanya, kalau Musa itu wajahnya bisa bercahaya sedemikian rupa, nah di zaman ini dibilang kemuliaannya lebih dari itu, wujudnya seperti apa kok? Kita tidak pernah melihat orang yang wajahnya bersinar seperti itu sampai mesti ditutup wajahnya di zaman ini. Kita pasti bertanya seperti itu. Jadi wujud kemuliaan Tuhan yang nampak pada diri kita, yang dikatakan kemuliaan Tuhan menyertai kita, itu seperti apa? Apakah berarti itu adalah, oh, kemuliaan itu berarti kalau kita serta dengan kemuliaan Tuhan, kita itu bisa buat mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu kemuliaan Tuhan. Saudara, kemuliaannya sejati bukan itu. Mengapa? Iya, ada orang berkata, Tuhan, aku sudah melakukan banyak perkara, mujizat, menyembuhkan, bukain aku pintu. Tuhan berkata, nyala engkau, aku tidak kenal engkau, karena engkau tidak melakukan kehendakku. Saudara, bukan itu yang dimaksud dengan kemuliaan sejati yang Tuhan maksudkan. Lalu apa? Ketahuilah saudara, kemuliaan Tuhan itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, tapi kemuliaan Tuhan yang benar-benar menyertai kita itu akan makin terasa dan akan nampak di mata batin orang-orang yang ada di sekeliling kita, melalui perbuatan kita, melalui sikap, melalui cara kita berpikir, melalui cara kita berespon. Orang-orang akan melihat kemuliaan Allah itu, karena mereka akan melihat ada perbedaan yang luar biasa, ada aura surgawi di dalam diri kita, sehingga mereka menyegani kita, menghormati, menimbulkan kegantaran, bukan ketakutan, saudara ya. Dan itu bukan karena kita gembar-gembor, bukan, atau karena kita demonstrasi kuasa Allah, tidak. Bagaikan garam, tidak terlihat, saudara, tapi saat dia ada dimanapun juga, dia akan memberi rasa nikmat, rasa yang membuat orang menjadi wajahnya bersinar, puas, berdampak nyata dalam ketulusannya, tanpa pamrih bagi sekeliling. Dan itu hanya mungkin saat kita sadar bahwa kita dipanggil Tuhan menjadi hambanya di bidang yang Tuhan mau kita lakukan. Misalnya, kalau kita terpanggil menjadi hamba Tuhan yang masuk ke dunia kedokteran, lalu kita bersedia masuk dalam proses belajar, dalam pembelajaran firman Tuhan tentang bidang tersebut. Kita meneliti firman Tuhan, belajar sedemikian rupa sampai paham bagaimana firman Tuhan berbicara mengenai bidang kedokteran tersebut, dan membentuk kepribadian seorang dokter yang makin rohani. Dengan cara apa? Belajar dalam bersikap menghadapi klien, menghadapi rekan kerja, dan menghadapi segala orang sekelilingnya, dapat berespon dengan tepat sebagai seorang beriman, memancarkan kemuliaan Tuhan. Orang-orang melihat perbedaan. Beda ya, kalau dokter yang satu itu dia tidak mata duitan. Oh, kalau dokter yang satu itu dia bekerja dengan sepenuh hati. Dia tidak pandang bulu orang itu punya uang atau tidak. Dia benar-benar mengabdi. Orang akan melihat bagaimana dia rela berkorban. Itulah mungkin pribadi seorang dokter yang perlu ada dalam diri seorang dokter kalau dia terpanggil sebagai seorang dokter. Dan bidang panggilan yang lain, saudara, sekaligus
Dia akan terus belajar keterampilan-keterampilan diperlukan untuk memperlengkapi diri melakukan bidang pekerjaan tersebut. Demikian juga bidang yang lain, bidang karir, juga bidang pelayanan yang kita tahu Tuhan mau kita lakukan. Sekali lagi, jangan lupa bahwa dikatakan masuk dalam proses pembelajaran tadi perlu ada 3 hal. Apa saudara? Saudara masih ingat? Kerinduan, haus belajar saudara. Manakala orang tidak memiliki kehausan belajar, dia susah untuk belajar. Belajar jadi terpaksa dan itu tidak membawa perubahan buat dirinya, tidak membawa kemajuan buat dia. Selain kerinduan, kehausan, belajar juga terkait di situ adalah doa, yaitu kerinduan yang diarahkan pada Tuhan. Perlu juga perubahan pola pikir, metanoia. Ada yang harus dicocokkan dalam diri kita manakala Tuhan sudah mengajari sesuatu melalui apa yang kita pelajari, baik tentang bidang kita terjuni, juga kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam, bagaimana kita menjadi seorang anak Tuhan, dan tidak lupa melakukannya, yaitu dengan cara berlatih terus, praktek saudara, agar terjadi yang namanya makin terampil dan terus rindu, makin terampil lagi, makin layak lagi, dengan cara terus belajar. Selama hidup, manusia katakan masih hidup, manusia yang mau belajar. Manakala orang sudah berhenti belajar, itulah awal dari keputusan dia untuk berhenti menghadapi kehidupan ini. Dan saat kita mau terus berubah, itu bagaikan spiral, lintasan yang membawa kita makin tinggi, makin serupa dengan Kristus. Seperti gambaran dari tangga yang dilihat Yakub, di mana di sana ada malaikat Tuhan turun naik. Ada orang-orang yang makin serupa dengan Kristus, mendapatkan kesempatan untuk mengalami perjumpaan demi perjumpaan dengan Kristus melalui pembelajaran yang dilakukan hari lepas hari dalam setiap kondisi hidup dan setiap bidang yang dia tahu Tuhan panggil, dia ada di sana untuk menjadi orang yang terpilih dan tetap setia melakukannya. Saudara ingat lagu "Semakin mulia Dia mengubahku, ubahku menjadi serupa dengan gambarnya, orang saksikan kasih-Nya. Dia ubahku dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya, orang saksikan kasih-Nya. Dia ubahku dari tak layak semakin jadi layak, semakin serupa dengan gambarnya, orang saksikan kasih-Nya. Itu yang dimaksud lebih jauh dari apa yang disebut dalam Efesus 4 ayat 1, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Meskipun sekarang ini kita orang yang percaya, kita yang adalah gereja Tuhan masih berada di dalam dunia, namun Tuhan punya kerinduan yang Dia ungkapkan dalam doanya. Itulah panggilan, itulah sasaran, itulah goal dari panggilan ini, yaitu supaya di mana Tuhan Yesus berada, kita pun akan berada. Sebuah ungkapan yang bertahap maju, meningkat dari terpanggil, terpilih, dan setia.
Amin. Haleluya.